Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan lapangan kami pada paket pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Toba untuk konektivitas 7 kabupaten. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rumila Harahap selaku dosen pembimbing sekaligus kaprodi kami, yang dimana beliau telah rela membantu kami dan mengajari kami dalam penyusunan laporan kami hingga ke laporan presentasi kami. Baiklah, laporan PPT kami akan dipresentasikan dengan Adelina Barpaung. Sekian dari saya. Baiklah, kepada Adelina, silakan presentasi. Teknik pelaksanaan pengaspalan ACBC pada proyek pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Toba untuk konektivitas 7 kabupaten. Latar belakang, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Pertumbuhan kendaraan yang cukup pesat berdampak pada kondisi kepadatan lalu lintas, sehingga sarana infrastruktur jalan perlu ditingkatkan kualitasnya. Jalan yang sering dilewati oleh kendaraan dengan muatan berat cenderung lebih cepat mengalami kerusakan. Apabila jalan yang dilewati kendaraan tersebut rusak, tentu akan mengganggu aktivitas transportasi barang maupun mobilisasi masyarakat. Hal itu menunjukkan pengaruh kondisi jalan terhadap kenyamanan dan keselamatan setiap pengguna jalan dan dampak pada aktivitas masyarakat. Peralatan dan bahan. Peralatan pertama AMP atau aspal mixing plant, aspal sprayer, aspal finisher, dump truck, tandem roller, pneumatic tire roller, kompresor, dan core drill. Peralatan lain, termometer jenis Arlozi 200 derajat Celcius, stick, rig, dan sekop. Bahan, aspal, dan prime coat. Teknik pelaksanaan. Pertama, persiapan permukaan jalan existing. Seluruh badan jalan yang akan dihampar aspal panas atau hot mix terlebih dahulu dilakukan pembersihan permukaan jalan dengan menggunakan air kompresor agar lapisan prime coat menempel sempurna. Kedua, pelapisan prime coat pada badan jalan dengan menggunakan aspal sprayer. Prime coat adalah lapisan ikat yang diletakkan di atas lapis pondasi agregat sebelum lapis berikutnya dan berfungsi mengikat antara keduanya. Yang ketiga, aspal finisher ditempatkan pada jalur di titik awal pekerjaan sebelum aspal finisher diatur terlebih dahulu sehingga mampu dan membentuk campuran aspal sesuai dengan garis, kelandaian, serta penampang melintang yang diperlukan. Setelah alat telah selesai dipersiapkan, maka hot mix dapat dituangkan dari dump truck ke hopper. Selanjutnya, sebelum hot mix dihampar, suhu aspal dikontrol terlebih dahulu dengan menggunakan termometer. Suhu aspal di lapangan tidak boleh di bawah 135 derajat Celcius. Selanjutnya, setelah suhu aspal dikontrol dan sudah memenuhi, maka selanjutnya aspal dihamparkan menggunakan aspal finisher. Selanjutnya, kedua sisi badan jalan yang telah dihampar aspal diratakan menggunakan sekop atau rig sebelum proses pemadatan dilakukan. Selanjutnya, aspal yang dihamparkan diukur kedalamannya menggunakan stick dengan kedalaman 10 cm. Selanjutnya, hot mix yang telah dihamparkan dipadatkan dengan menggunakan alat berat tandem roller sebanyak 3 passing untuk ACBC dengan toleransi suhu minimum 125 derajat dan maksimum 165 derajat. Dan terakhir, pemadatan aspal dilanjutkan dengan menggunakan alat berat PTR atau pneumatic tire roller sebanyak 28 passing untuk lapisan ACBC. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reski Ramadan Daulay dengan NIM 51935510007. Saya akan mempresentasikan hasil laporan magang dengan judul Tinjauan Pelaksanaan K3 pada Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Danau Toba untuk konektivitas 7 kabupaten. Untuk pertama menyangkut tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat. Latar belakang. Keselamatan dan kesehatan kerja harus dijadikan hal yang penting dalam memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja. Karena dampak kecelakaan dan penyakit kerja yang bisa saja timbul dapat menghambat pekerjaan yang sedang dikerjakan dalam proyek konstruksi. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan sebuah aturan atau himbauan yang digunakan
untuk memberitahukan kepada para pekerja agar terlaksananya sebuah kesehatan, keselamatan, dan keamanan dalam bekerja. Tujuan dari penyusunan laporan ini memiliki tujuan pertama, yaitu untuk mengetahui struktur organisasi proyek pembangunan jalan. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja peralatan yang digunakan dan cara penggunaannya pada proyek pembangunan jalan. Yang ketiga, untuk mengetahui teknik pelaksanaan K3 pada pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Toba. Yang keempat, untuk membandingkan pelaksanaan K3 pada pembangunan jalan lingkar pesisir dengan kajian teori pada perkuliahan. Manfaat. Yang pertama, bagi penulis, menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan di dalam praktik kerja lapangan. Untuk mahasiswa, yang pertama sebagai bahan masukan dan bahan pegangan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan K3 di lapangan. Yang kedua, mahasiswa dapat meningkatkan dan menyiapkan diri lebih dalam usaha pembekalan untuk terjun langsung ke lapangan pada pekerjaan yang sebenarnya. Bagi pembaca, sebagai bahan masukan untuk menambah pengetahuan tentang pelaksanaan K3. Bagi pemilik proyek sendiri, membantu dalam menyelesaikan pekerjaan pada pelaksanaan pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Toba untuk konektivitas 7 kabupaten dan meningkatkan kerjasama dengan dunia pendidikan perguruan tinggi. Bab 2, menyangkut APD dan teori pelaksanaan K3. Alat pelindung diri yang digunakan pada proses pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Toba, yakni mencakup helm safety, masker, safety vest, rambu K3, poster K3, sepatu safety, sarung tangan pelindung, pelindung mata, dan kotak P3K. Teori pelaksanaan K3. Teori pelaksanaan K3 yang pertama menyangkut pada keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, alat pelindung diri, dan pelaksanaan K3. Bab 3. Gambaran umum proyek, ketentuan pelaksanaan K3, serta proses pelaksanaan K3. Inilah lokasi proyek pada pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Toba. Dan ini merupakan tata proyek dari pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Toba. Dan ini merupakan struktur organisasi yang menyangkut adanya direktur, manajer keuangan, manajer pelaksana, kendali mutu, manajer teknik, ahli K3, logistik, quality, administrasi teknik atau quantity, koordinator pelaksana, dan juga superior atau pelaksana struktur. Ketentuan pelaksanaan K3. Ketentuannya menyangkut kepada ketentuan administrasi, ketentuan teknis, dan juga pedoman untuk pelaku konstruksi. Proses pelaksanaan K3. Yang pertama, permisan lapangan. Yang kedua, mobilisasi dan demobilisasi. Yang ketiga, kantor lapangan dan fasilitas. Yang keempat, fasilitas dan pelayanan pengujian logistik. Yang kelima, pengujian sementara untuk lalu lintas. Yang keenam, pemeliharaan untuk keselamatan lalu lintas. Yang ketujuh, relokasi utilitas. Dan yang terakhir, pembersihan. Pembahasan yang saya lakukan pada tinjauan terkait dengan K3 yang ada di proyek pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Toba, sesuai dengan apa yang telah saya amati selama melakukan magang 2 di proyek pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Toba. Saya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, mengacu pada ketentuan K3 didapati bahwa mengenai pelaksanaan K3 dalam pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Toba untuk konektivitas 7 kabupaten ini sangatlah buruk, karena hanya kontraktor ataupun konsultan pengawas lapangan saja yang bisa memenuhi persyaratan standar ketentuan K3. Yang kedua, tidak adanya dilakukan safety talk, fit to work, pengawasan safety, dan laporan yang dilakukan setiap harinya oleh pengawas K3 untuk memastikan seluruh pekerja memenuhi standar ketentuan K3. Yang ketiga, mengenai presentasi rata-rata pemakaian perlengkapan peralatan K3 dalam pelaksanaannya didapat hanya 5,85% saja dalam standar pelengkapan peralatan K3 atau hanya kontraktor atau konsultan pengawas saja yang memenuhinya. Maka solusi yang dapat digunakan adalah: yang pertama, hendaknya pemberlakuan peraturan keselamatan kesehatan kerja bagi para pekerja lebih diperhatikan lagi dan diperjelas mengenai pelaksanaan ketentuan K3 dalam sebuah pekerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Toba untuk konektivitas 7 kabupaten ini. Yang kedua, agar pemerintah memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan konstruksi yang tidak melaksanakan standar ketentuan perlengkapan K3 serta memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah menjalankan. Yang ketiga, perusahaan harus lebih meningkatkan kesadaran para pekerja mengenai pentingnya pemakaian peralatan perlengkapan pelindungan diri pribadi, serta melengkapi standar peralatan pelengkapan pelindungan pribadi sesuai dengan ketentuan. Kesimpulan yang dapat diambil dari laporan magang ini, dalam pelaksanaan pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Toba untuk konektivitas 7 kabupaten, jumpai hambatan yang terjadi di luar dugaan. Untuk itu pada kesempatan ini,
Saya memberikan kesimpulan yang mungkin bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan. Yang pertama, bagi pihak proyek, sebaiknya pengawas ketiga melakukan safety talk, fit to work, pengawasan safety, dan laporan yang dilakukan setiap harinya untuk memastikan seluruh pekerja memenuhi standar ketentuan ketiga. Bagi pembaca, pada umumnya, hendaknya penulisan laporan magang ini dapat menjadi inspirasi dalam membuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tinjauan pelaksanaan ketiga pada pembangunan jalan. Selanjutnya, bagi penulis sendiri, penulis mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru dan pengalaman yang luar biasa. Ilmu pekerjaan konstruksi dan pentingnya ketiga dalam proyek yang tidak didapatkan di bangku kuliah. Dan penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan penulis mengimplementasikan ilmunya dalam penyusunan laporan magang 2, sehingga penulis mampu mengolah data dan informasi yang ada dengan lebih rinci dan akurat lagi, serta mengembangkan ide-ide yang lebih kreatif lagi. Saya akhiri hasil penelitian saya sampai di sini. Lebih kurang saya mohon maaf. Selamat siang. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya akan menjelaskan hasil tentang magang selama di lapangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mitro Bakota Luman Gaul dengan NIM 519351004 dari jurusan D3 Teknik Sipil dengan judul magang Teknik Pelaksanaan Box Culvert STA 0530 pada paket pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Danau Toba untuk konektivitas 7 kabupaten. Jalan memiliki peranan penting dalam kehidupan, diantaranya memperlancar arus, distribusi barang dan jasa, dan sebagai akses penghubung antar daerah yang satu dengan daerah yang lain, serta dapat meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat pembangunan jalan. Jalan juga harus didukung dengan bangunan pendukung lainnya, seperti saluran air, agar kualitas jalan tersebut bisa terjaga dan tahan lama. Berikut lokasi proyek, mulai dari STA 00 sampai STA 2750. Data proyek dengan nilai kontrak 17.600.000.000 rupiah. Panjang penanganan efektifnya 2.750 km, masa pelaksanaannya 210 hari kalender, masa pemeliharaannya 365 hari kalender. Sumber dananya APBN. Pengguna jasanya pejabat pembuat komitmen 2.5. Nama pengguna jasanya Armanton Marijon Simanjunta STMT. Konsultan supervisinya PT Nus PKSO, PT Cipta Strada, PT Miko Yofa. Berikut struktur organisasi yang ada di kontraktor PT Matio Jaya Cemerlang. Peralatan yang digunakan ada truk mixer, excavator, barbender, bercutter, waterpass, konkret vibrator, alat uji selam, peralatan tangan lainnya. Bahannya yaitu ada beton ready mixer yang dipesan melalui penyedia jasa, ada semen PCC Garuda, ada besi diameter 19, 16, 13 dengan jarak 200 cm, dengan jarak 200 cm. Kemudian ada air, ada kawat besi, ada beton decking atau beton tahu yang kecil-kecil yang menempel di besi, dan ada papan bekisting. Demikian bahan. Teknik pelaksanaan box culvert, ada persiapan, menentukan elevasi, pekerjaan pembesian, pekerjaan bekisting, pengecoran, plat injak, dan perawatan. Teknik pelaksanaan box culvert, di awal persiapan digali dulu menggunakan eksa, kemudian menentukan elevasi dengan menggunakan waterpass. Lalu pembesian atau pabrikasi, kemudian dibuat bekisting, kemudian uji selam sesuai dengan perusahaan berapa cm, baru bisa pengecoran. Lalu dilakukan pengecoran dengan menggunakan truk mixer ready. Berikut tampak bawah box culvert setelah dicor dan pelepasan. Kendala dan solusinya. Kendala pada pengecoran berlangsung mesin beberapa kali mati akibat kerusakan mesin, sehingga pengecoran beberapa kali terjadi menunggu perbaikan mesin tersebut. Akibat dari kerusakan mesin tersebut, perlu adanya perawatan pada setiap alat. Selain itu, perlu juga dilakukan pengecekan sebelum dan sesudah alat digunakan. Kesimpulannya,
Berdasarkan hasil pembahasan dan pengamatan selama melakukan magang 2, pada paket pembangunan ini, struktur organisasi Matio memiliki kesamaan fungsi dan tanggung jawab yang sangat luar biasa. Peralatan yang digunakan juga sesuai dengan fungsinya dan telah memenuhi syarat-syarat kebutuhan sesuai pembahasannya. Terima kasih, semoga menjadi referensi. Perkenalkan, nama saya itu Franswardi Ambarita dengan NIM 51935100003. Judul laporan saya yaitu Teknik Pelaksanaan Pekerjaan Perkerasan Lentur pada Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Danau Toba untuk konektivitas 7 kabupaten. Latar belakang. Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Danau Toba untuk konektivitas 7 kabupaten ini dilatar belakangi oleh peningkatan prasarana daerah pariwisata agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan memudahkan wisatawan menjangkau tempat tersebut dengan waktu yang singkat. Pembangunan jalan ini dibangun dengan menggunakan konstruksi fleksibel pavement atau perkerasan lentur. Perkerasan lentur atau fleksibel pavement adalah jenis perkerasan yang umumnya menggunakan bahan campuran beraspal sebagai lapis permukaan serta bahan berbutir sebagai lapisan di bawahnya, sehingga lapisan perkerasan tersebut mempunyai fleksibilitas atau kelenturan yang dapat menciptakan kenyamanan kendaraan dalam melintas di atasnya. Aspal itu sendiri adalah material berwarna hitam atau coklat tua pada temperatur ruang berbentuk padat sampai agak padat. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui struktur organisasi proyek pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Toba untuk konektivitas 7 kabupaten. Tujuan yang kedua itu mengetahui peralatan yang digunakan untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan perkerasan lentur pada pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Toba untuk konektivitas 7 kabupaten. Tujuan yang ketiga itu mengetahui bahan yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Toba untuk konektivitas 7 kabupaten. Dan tujuan terakhir yaitu mengetahui teknik pelaksanaan pekerjaan perkerasan lentur pada pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Toba untuk konektivitas 7 kabupaten. Manfaat bagi penulis yaitu menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan di dalam praktik kerja lapangan. Manfaat yang diperoleh bagi mahasiswa yaitu yang pertama, mahasiswa mendapatkan keterampilan untuk melaksanakan program kerja pada perusahaan maupun instansi pemerintahan. Yang kedua itu, mahasiswa dapat meningkatkan dan menyiapkan diri dalam usaha pembekalan untuk terjun langsung ke lapangan pada pekerjaan yang sebenarnya. Manfaat bagi pemilik proyek yaitu membantu dalam menyelesaikan pekerjaan pada pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Toba untuk konektivitas 7 kabupaten dan meningkatkan kerjasama dengan dunia pendidikan perguruan tinggi. Manfaat terakhir bagi pembaca yaitu sebagai bahan masukan untuk menambah pengetahuan tentang teknik pelaksanaan pekerjaan perkerasan lentur pada proyek pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Toba untuk konektivitas 7 kabupaten. Beginilah lokasi proyek setelah diambil dari atas, dan data proyeknya yaitu nama proyek pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Toba untuk konektivitas 7 kabupaten. Tanggal SPMK yaitu 19 Januari 2022. Waktu pengerjaan yaitu 210 hari kalender. Lokasi pekerjaan yaitu Desa Siawatang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Sumber dana yaitu APBN. Nilai kontrak dengan PPN 10% yaitu sebesar 17.600.000.000. Pengguna jasa yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK 2.5 Provinsi Sumatera Utara. Penyedia jasa yaitu PT Matio Jaya Cemerlang. Konsultan supervisi yaitu PT Nuspe KSO, PT Cipta Strada, PT Miko Yova. Struktur organisasi PT Syarif Maju Karya yaitu Manghihot Nababan yang sebagai direktur, Manda Simanjuntak sebagai manajer keuangan, Dino Siburian sebagai manajer pelaksana, dan bagian kendali mutu yaitu 1 Lili Suiswanto sebagai manajer teknik, Togar Genting Dermansyah Batubara sebagai ahli K3.
Dan di bawahnya itu tujuan Century dan Digo Siotong sebagai logistik, Buktiar Sinaga sebagai quality, Arlin Sinambela dan sahabat Maybank sebagai administrasi teknis atau quantity, JS atau Utaswit sebagai koordinator pelaksana, Kesar Lumban Raja dan Afrila Lumban Gal sebagai surveyor atau pelaksana struktur. Peralatan yang ada di lapangan yaitu pertama ekskavator, aspal finisher, pneumatic trail roller atau PTR, core drill, water pass, total station, motor grader, aspal sprayer, tandem roller, PB roller, dan vibrator roller. Bahan yang digunakan di lapangan yaitu agregat halus atau pasir, agregat kasar atau batu pecah, filter atau abu batu, air, lapis perekat atau tekot, dan aspal. Teknik pelaksanaannya yaitu persiapan, di mana ekskavator akan menggali bagian drainase untuk bagian pelebaran. Dan yang kedua itu menentukan elevasi datar miringnya timbunan. Dan ketiga itu penimbunan base agregat A, di mana motor grader sebagai perata timbunan dan vibrator roller sebagai pemadat timbunan base A. Setelah pemadatan base A selesai, maka akan dilakukan pekerjaan senkon. Dan setelah pekerjaan senkon telah teruji, maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan premcoat. Setelah penyiraman premcoat telah selesai, maka akan dilaksanakan pengaspalan ACBC. Dan setelah pengaspalan ACBC telah diselesaikan, maka untuk penyiraman kedua itu penyiraman tekot, di mana setelah penyiraman tekot akan dilakukan kembali pengaspalan ACBC. Kesimpulan yang saya dapat yaitu berdasarkan hasil pembahasan dan pengamatan penulis selama melakukan magang 2 pada proyek pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Toba untuk konektivitas 7 kabupaten, yaitu pertama, mengetahui struktur organisasi pada pekerjaan pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Toba untuk konektivitas 7 kabupaten. Dan yang kedua itu mengetahui peralatan-peralatan yang digunakan pada pekerjaan pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Toba untuk konektivitas 7 kabupaten. Dan yang ketiga itu mengetahui bahan yang digunakan pada pekerjaan pembangunan jalan lingkar pesisir Danau Toba untuk konektivitas 7 kabupaten. Sekian laporan dari saya ucapkan terima kasih.